Bismillahirrahmanirrahim. Tabi'un, tetap semangat dan merdeka. Bertemu kembali dengan saya, Wong Tua Ngapak dari Lampung. Pada kesempatan ini kita akan berbicara hal yang ringan-ringan saja ya, tapi saya kira ini penting juga buat kita semuanya. Ya, topik kita pada kesempatan ini adalah tentang penyingkat alamat website. Saya kira Bapak Ibu, teman-teman sekalian sudah sering menggunakan penyingkat alamat website ini. Anak saya yang baru kelas 3 itu hampir tiap hari ya, ketika sudah aktif sekolah itu menanyakan sudah mengisi Bitly atau belum gitu ya. Jadi sudah tahu tuh tentang Bitly, dan saya kira tidak sedikit juga di antara kita yang sudah sering menggunakan. Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, kalau suatu nama di internet itu filosofinya itu semakin pendek namanya semakin bagus. Misalkan kita mengenal namanya Google, Yahoo, kemudian Twitter, misalkan kalau WhatsApp ya agak panjang gitu ya. Ya, jadi kalau nama di internet itu semakin pendek semakin bagus. Seiring berjalannya waktu, ya kadang-kadang kita membutuhkan suatu alamat internet yang panjang ya, alamat internet atau website atau alamat link gitu ya, yang panjang-panjang. Nah, sehingga ada fasilitas di internet yang dapat digunakan untuk menyingkat nama tersebut ya. Nah, pada kesempatan ini kita akan mengaitkan ya tentang penyingkat nama ini dengan bagaimana kita menerapkan rasa cinta tanah air kita ya. Di dalam gambar ini saya sengaja ya menampilkan tentang bendera negara kita, sang saka merah putih ya, sebagai simbol cinta tanah air. Gambar ini saya ambil dari islamedia.com ya. Nah, ada juga di antara kita yang sudah mengenal penyingkat nama produk buatan Indonesia ya, yang bernama SID ya. Ini saya pisahkan menjadi dua ya, untuk membedakan bahwa yang atas ini adalah produk anak Indonesia ya, kemudian yang contoh dua ini adalah produk luar ya. Nah, kenapa sih kita menggunakan produk dalam negeri ya, dalam hal ini tentang akses internet ya, supaya supaya yang namanya traffic internet itu tidak perlu lari ke luar negeri ya. Kalau traffic internet ini banyak lari ke luar negeri, maka efek jauhnya adalah maka uang-uang dari negara kita itu juga lari ke luar negeri ya. Jadi itu yang pertama adalah tentang menghemat uang kita ya, supaya uang itu tidak lari ke luar negeri. Nah, kemudian kalau kita bicara dari sisi teknis ya, perbandingan antara
saya mengambil dua ya, antara SID dengan bit.ly. Ya, tapi ya mungkin sebelumnya saya mohon maaf ya kalau misalkan ini kurang pas ya, karena ini saya juga hanya mencoba-coba ya. Jadi kalau kita tes tentang performa ya dari suatu sistem ya, ini saya mengambil contoh menggunakan Pingdom ya. Ya, nah yang sebelah kiri ini adalah hasil dari bit.ly ya, di mana performance grade-nya adalah 72 atau masuk dalam kategori C ya, kalau menurut Pingdom ya. Nah, kalau yang SID ya, SID ini kalau menurut Pingdom ini nilai performanya adalah 82 atau masuk dalam kategori B ya. Nah, barangkali ya kalau kita melihat angka ini ya, mungkin kita bisa mengatakan bahwa performan dari SID ini lebih bagus ya dibandingkan dengan bit.ly. Walaupun di sini ada angka-angka yang lain ya, misalkan kalau dari sisi load time ya ternyata bit.ly ini lebih cepat ya, ini 1,3, kalau SID ini 2,15 ya. Ada yang lebih besar, ada yang lebih kecil ya, ini bisa dapat dilihat angkanya. Kemudian kalau yang tiny URL ya, ini hasilnya seperti ini. Kemudian kalau kita menggunakan tools yang lain ya, ini adalah pakai ini ya, PageSpeed Insight ya. Kemudian ya, jadi yang kiri ini yang bit.ly ya, bit.ly ini kalau yang saya coba ini nilainya malah 20 ya, 20, kalau SID ini 60 ya. Nah ya, barangkali kalau kita melihat angka ini ya, berarti dari sisi performance ya lebih bagus kita menggunakan SID daripada menggunakan bit.ly. Ya, jadi yaitu berarti kita sudah punya dua hal ya. Yang pertama adalah bagaimana kita mencintai produk dalam negeri ya. Yang kedua memang sisi performance ya, kalau kita melihat angkanya ya SID ini lebih baik ya pada saat ini. Ya. Nah, kemudian kita kembali ke filosofi bahwa SID, bit.ly ataupun tiny URL ini kan gunanya adalah untuk menyingkat. Ya. Nah, tentu saja berarti karena gunanya adalah untuk menyingkat, maka semakin pendek nama dia akan semakin bagus. Ya. Nah, kalau kita fokus ke dalam namanya terlebih dahulu ya. Ya, kalau SID ya, ini kan berarti ada 3 huruf ya. Kalau bit.ly ini kalau kita hitung adalah 5 ya. Jadi kalau dari nama saja sudah lebih pendek SID daripada bit.ly ya. Kenapa sih bisa lebih pendek ya? Mungkin karena SID ini kan kalau dibaca dari kanan kan dis ya. Dis itu mungkin kalau kata saya artinya itu kan disingkat, makanya jadi pendek. Bukan itu ya. Nah, kemudian
Kalau Bitly ya, kalau Bitly kita orang Indonesia itu kan kalau yang belum terbiasa kan sebenarnya lebih susah ya, karena ternyata li-nya kan pakai pakai y ya, bukan pakai i ya. Kecuali kalau orang yang sudah paham ya memang Bitly kan pakai ly ya. Itu kalau kalau orang yang baru baru tahu, baru dikasih tahu Bitly kan, ini Bitly ini ngetiknya gimana gitu kan. Jadi lebih memudahkan mengetikkan SID daripada Bitly kalau kita sebagai orang Indonesia. Ya, jadi saya kira ini SID ini kan lebih pendek ya daripada Bitly, yaitu sisi yang lain. Nah, kemudian kalau kalau melihat defaultnya ya, kalau kita melihat defaultnya, ya memang SID ini lebih pendek daripada Bitly. Kalau nggak SID ini kan defaultnya adalah 5 karakter. Kalau Bitly ini kalau tidak salah ya, karena saya jarang menggunakan, kalau tidak salah 8 ya, walaupun ini kemudian bisa diedit menjadi 5 ya. Sehingga ya kita berkesimpulan ya, karena memang gunanya adalah untuk menyingkat ya, maka kalau menurut saya SID ini hasilnya semakin singkat ya. Nah, semakin singkat berarti semakin bagus ya hasilnya ya. Mungkin kita ingat kembali bahwa kalau nama di internet itu semakin pendek namanya maka itu semakin bagus. Jadi ini, nah kemudian saya menyampaikan beberapa saran ya terkait dengan singkatan yang sering dibuat ya. Jadi kalau saya pikir bahwa singkatan yang dibuat itu sesingkat mungkin ya. Jadi karena namanya adalah untuk mempersingkat ya, tentu saja ya jangan panjang-panjang ya. Saya kira Bapak Ibu, teman-teman semuanya pernah bertemu dengan alamat singkatan yang ya masih panjang-panjang ya. Ya kalau dibilang mungkin masih lebih dari 8 atau 10 karakter gitu kan ya. Ya. Sehingga ya disingkat itu hanya karena menggunakan SID atau Bitly ya, tapi di belakangnya tuh masih panjang ya. Jadi yang pertama itu ya, sebaiknya hasil singkatan itu ya sesingkat mungkin ya, tidak perlu mendekati nama lengkap ya. Kemudian tidak menggunakan huruf besar ya. Jadi ketika kita membuat singkatan ya gunakanlah semuanya dengan huruf kecil ya. Kalau tidak salah ini karena berbeda ya, ketika kita menggunakan huruf besar dengan huruf kecil itu saya mencoba ternyata ketika beda huruf itu tidak ketemu ya, sehingga orang yang akan menuliskan alamat maka dia harus sama persis ya, huruf besar atau huruf kecil ya. Dan ini ya tentu saja membuat suatu masalah tersendiri ya. Ya kalau nama itu beda dengan nama dalam kehidupan sehari-hari ya, jadi tidak perlu menggunakan huruf besar ya, gunakan semuanya huruf kecil ya. Kemudian tidak menggunakan
karakter khusus ya. Dan mungkin satu lagi kayak apa ya, mungkin singkatan yang ambigu. Ya, tidak menggunakan karakter khusus ya. Jadi misalkan singkatannya misalkan Lampung Pager 1 gitu ya. Lampung Pager 1 misalkan. Karena nanti orang yang menuliskan itu dia pager itu tanda pager ya, tanda kres atau ditulis pager gitu ya. Di samping itu misalkan menggunakan smartphone berarti kan harus pindah mode ya, barangkali ya dari huruf ke karakter lain ya. Kemudian singkatannya tidak ambigu ya. Misalkan ya kalau sambil bercanda ya, kalau cerita tentang password ya, password yang ambigu ya. Jadi misalkan passwordnya adalah ini passwordnya apa? Passwordnya namamu. Nah, yang mendengarkan, nama saya kan. Kemudian ditulis namanya. Ketika ditulis namanya kok salah. Jadi tanya lagi, ini passwordnya apa sih? Namamu. Ya ternyata bukan nama orangnya, tapi tulisan namamu. Nah, dengan demikian ya diharapkan penggunaan SID ini ya memang mempersingkat dan tidak menyebabkan masalah lain ya, karena singkatannya terlalu panjang, singkatannya ada karakter-karakter yang aneh dan sebagainya. Saya kira ini yang saya sampaikan ya mudah-mudahan mulai dari sekarang ya kita sebagai orang Indonesia yang harus mendukung ya produk dari Indonesia, dan kita menunjukkan kecintaan kita terhadap negeri kita ya dengan mencintai, mempopulerkan produk dari bangsa kita sendiri ya. Saya secara pribadi menyarankan kita semuanya untuk ya mulai hari ini ya kita untuk mempersingkat alamat website, mempersingkat link, mempersingkat tautan, mempersingkat misalkan undangan di mana ya, mungkin kita pakai Zoom, pakai Google Meet dan sebagainya ya, mempersingkatnya menggunakan SID ya, yang merupakan ya produk dari karya dari anak bangsa Indonesia. Mudah-mudahan seandainya SID ini semakin terkenal ya kita berarti turut memajukan bangsa kita, bangsa Indonesia ya, khususnya di tengah kesulitan pada saat ini ya kita memajukan produk Indonesia ya semaksimal mungkin apa yang dapat kita lakukan. Demikian yang saya sampaikan. Barangkali ada hal-hal yang keliru atau kurang berkenan, tidak lupa saya mohon maaf dan mohon untuk dikoreksi atau diluruskan. Terima kasih, sampai berjumpa kembali di lain kesempatan. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Terima kasih.